Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 18, kelompok biologi mulut. Perkenalkan nama saya Kevin Prasetya dengan nomor urut absen 60 dengan NIM 04031382126061. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ani Maulana dengan nomor absen 83 dan NIM 04031382126084. Perkenalkan, saya Bintang Said Sabili dengan nomor urut absen 71 dengan NIM 04031382126072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakarik dengan nomor urut absen 62 dan NIM 04031382126063. Halo, sudah lengkap semua ini? Sudah, Pin. Oke, siap. Kalian sudah tahu kan tentang bahan herbal yang akan kita pakai, buah D5? Sudah, Vin. Aku sebenarnya tahu, Vin, sering lihat di TV dan YouTube, tapi tidak pernah melihatnya secara langsung. Oh, Boleh tahu nggak lebih detail tentang buah ini? oke, dari buah D5 itu adalah buah dari tanaman semar dengan nama latin Punica granatum Linn. Tanaman ini bisa berbuah kapan saja dan mencapai ketinggian 8 meter. Ada buah D5 yang berwarna putih maupun merah. Biasanya orang memelihara tanaman ini sebagai tanaman hias, tanaman obat, atau untuk memakan buahnya. Buahnya juga dapat dimakan langsung tanpa diproses atau dijadikan jus, tambahan rujak buah, dan salad buah. Oh, oke, makasih, Vin. Nah, kalian sudah nyiapin jurnal untuk di ACC kan? Sudah. Sudah Siap, siap. Pin. Oke, coba sekarang masing-masing dari kalian mengirimkan apa saja zat yang terkandung dalam buah D5 tersebut. Kalian pasti sudah membaca-baca jurnalnya kan? Aku mulai duluan ya. Oke, Vin. Dari jurnal saya disebutkan bahwa buah D5 mengandung punicalagin. Punicalagin bersifat sebagai anti jamur, kemudian juga terdapat flavonoid. Flavonoid itu berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur. Dari jurnal saya dijelaskan bahwa D5 mengandung tanin. Tanin bersifat antibakteri, anti jamur, dan mempercepat penyembuhan ulcer. Kalau dari jurnal saya menjelaskan bahwa buah delima mengandung antosianin. Nah, antosianin berfungsi mempercepat penyembuhan ulcer dan bersifat antibakterial. Jurnal yang saya sebutkan bahwa buah delima mengandung zat elegit exit. Elegit exit bersifat antibakterial. Oke, terima kasih semuanya. Artinya dari yang kita dapat buah D5 mengandung punicalagin yang bersifat anti jamur, kemudian terdapat juga flavonoid yang berfungsi sebagai antibakteri dan anti jamur, antosianin yang bersifat antibakterial, tanin yang bersifat antibakterial dan anti jamur, ellagic acid yang bersifat antibakterial. Baiklah, sebelum lanjut saya akan menjelaskan dulu zat-zat yang disebutkan tadi dan mekanismenya. Antosianin. Antosianin itu memiliki sifat yang hampir sama dengan natrium nitrit yang merupakan zat yang sering dipakai sebagai pengawetan daging karena sifat antibakterialnya yang baik. Kemudian asam ellagic. Asam ellagic itu berfungsi dengan merusak membran sel bakteri sehingga menyebabkan lisis pada bakteri. Punicalagin. Punicalagin itu memiliki sifat antibakteri dengan bekerja pada membran sel bakteri, mengendapkan protein dan menekan beberapa enzim yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian tanin. Tanin itu dapat memberikan aksi sinergis dalam stabilasi kolagen karena tanin memiliki sifat afinitas terhadap protein sehingga membentuk ikatan dengan strut kolagen. Tanin dapat meningkatkan bakteriolisis, mengganggu mekanisme pelekatan bakteri ke permukaan gigi. Tanin juga dapat menyembuhkan luka dengan menginduksi peningkatan migrasi dan proliferasi fibroblast, membentukkan kolagen dan angiogenesis. Kemudian flavonoid. Flavonoid itu bekerja dengan membentuk senyawa kompleks melawan protein ekstraseluler dan mengganggu integritas membran sel bakteri dengan mendenaturasi sel protein bakteri dan menimbulkan kerusakan pada membran sel hingga tidak dapat diperbaiki. Baiklah, itu dari saya. Selamat menonton. Oke, sekarang coba masing-masing kirim judul jurnalnya dulu di sini. Oke, Vin. Oke, Pin. Yang aku judulnya In Vivo Comparative Evaluation of the Pomegranate or Punica granatum Peel Extract as
an alternative agent to nystatin against oral candidiasis. Punyaku judulnya Inhibition Growth of Pomegranate Seeds Extract Against Streptococcus sanguis. The cause of recurrent aphthous stomatitis. Dilakukan dengan metode in vitro. Yang aku judulnya Antimicrobial Activities of Pomegranate Fruit Constitution Against Drug-Resistant Microbacterium Tuberculosis dan Beta-lactamase Producing Klebsiella pneumoniae. Yang aku judulnya Daya Hambat Ekstra Buah Delima Punica granatum Lin terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus, the inhibitions of red pomegranate fruits extract Punica granatum Lin on the growth of Staphylococcus aureus. Oke, sekarang coba kita menjelaskan jurnal masing-masing dulu sebelum ACC ke dokternya ya. Aku mulai duluan ya. Oke, siap, Vin. Oke, siap Vin. Dari jurnal yang saya dapat, dijelaskan bahwa D5 menghasilkan hasil yang signifikan dalam pengobatan oral candidiasis. Dari jurnal saya, didapatkan hasil bahwa ekstrak kulit buah D5 itu lebih efektif dalam melawan oral candidiasis dibanding dengan nystatin. Nystatin itu adalah obat anti jamur. Dari jurnal saya disebutkan bahwa mereka mengetes dengan 7 grup tikus wistar dengan masing-masing grup berisi 5. Dari 7 grup itu, 3 itu diberi dengan ekstrak buah D5 yang berbeda-beda. Ada yang 500 mikrogram, ada yang 250 mikrogram, dan ada yang 125 mikrogram. Dan yang grup keempat itu diberi nystatin. Dari hasil uji tes, dibuktikan bahwa dalam hari ke-15, ketiga grup yang menggunakan buah D5 itu sembuh semua. Sedangkan yang menggunakan nystatin hanya sembuh 4. Jadi, terbukti bahwa buah D5 itu memiliki efek anti jamur yang cukup kuat. Hal ini karena buah D5 itu mengandung flavonoid. Flavonoid itu bersifat anti jamur dan antibakterial. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, itu isi jurnal aku. Sekarang siapa lagi mau menjelaskan jurnalnya? Aku Pin. Jadi dari jurnal yang saya dapat, ekstrak buah D5 dapat menghambat serta menghentikan bakteri Streptococcus sanguis, yaitu penyebab penyakit aphthous stomatitis. Kalau menurut jurnal dari saya, dengan menguji nilai MIC dan MBC. Apa itu MIC? MIC adalah konsentrasi terendah yang dibutuhkan untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Sedangkan MBC adalah konsentrasi terendah untuk membunuh bakteri. Untuk MIC didapatkan hasil di angka 500 ppm. Mengapa di 500 ppm? Karena di angka 250 ppm masih terjadi peningkatan jumlah bakteri, terlihat di tabel 2 dalam penjelasan jurnal saya. Selanjutnya, untuk hasil MBC didapat di angka 2000 ppm, karena sudah terlihat jelas di figur 2. Di konsentrasi 250, 500, dan 1000 masih ada bakteri yang hidup. Sedangkan di 2000 ppm tidak ada bakteri yang tersisa. Atau dengan nama lain, di glass plate sudah bersih di 250 ppm. Mengapa itu semua bisa terjadi? Karena telah dilakukan uji screening fitrokimia untuk mencari tahu apa saja kandungan yang ada di dalam buah D5. Kandungan di buah D5 didapatkan dengan hasil positif, digambarkan pada tabel 1 ini. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari jurnal yang aku dapat dijelaskan bahwa D5 melihatkan hasil yang signifikan dalam menghambat Mycobacterium tuberculosis. Kalau dari jurnal yang aku dapat, di sana dijelaskan jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak buah D5 untuk melihat hasil yang signifikan dalam menghambat Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC. MIC, konsentrasi terendah yang diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri, dan MBC, konsentrasi terendah untuk membunuh bakteri. Buah D5 memiliki potensi terhadap spektrum yang luas dari bakteri patogen. Ekstrak buah D5 dan senyawa yang dievaluasi pada kisaran dosis 1024 sampai dengan 0,5 mg per mililiter
dan 512 sampai dengan 0,25 mg per mililiter, yang masing-masing untuk menentukan penghambatan minimum dan konsentrasi bakterisida terhadap isolat yang resisten terhadap obat dengan metode pengeceran mikro kaldu. Jus buah delima dan kulitnya bisa memberikan perlindungan terhadap hepatotoksisitas Staphylococcus resistant, Methicillin aureus, human immunodeficiency virus, herpes genital virus, tumor, dan juga menunjukkan aktivitas seperti estrogen dan juga sebagai properti hipolipidemik. Dari jurnal aku dijelaskan kalau ekstrak buah delima yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus penyebab penyakit angular colitis. Nah, kalau dari jurnal yang aku dapat, di sana dijelaskan jurnal tersebut bertujuan untuk mengetahui daya hambat ekstrak buah delima merah terhadap pertumbuhan Staphylococcus aureus penyebab penyakit angular colitis. Nah, karena buah delima ini mengandung flavonoid, tannin, dan alkaloid yang diduga sebagai antibakteri. Metode penelitian pada jurnal tersebut menggunakan metode penelitian distribusi dengan menggunakan 6 sampel pada setiap kelompok penelitian. Kelompok penelitian terdiri dari 4 kelompok perlakuan, ekstrak buah delima merah dengan konsentrasi 25%, 50%, dan 75%, dan 100%. Sedangkan untuk kelompok kontrol positif menggunakan asam fuksida dan kelompok kontrol negatif menggunakan aquades steril. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada jurnal ini, dalam tabel tersebut dijelaskan nilai rata-rata diameter zona hambat terbesar terdapat pada kelompok K+, yaitu zona hambatnya sebesar 29,1 mm. Kemudian berturut-turut diikuti dengan kelompok konsentrasi 100% dengan zona hambat sebesar 19,67 mm. Diikut lagi dengan kelompok konsentrasi 75% dengan zona hambat sebesar 19,54 mm. Kemudian kelompok konsentrasi 50% sebesar 17,4 mm. Dan kelompok konsentrasi 25% sebesar 15,9 mm. Nah, sedangkan untuk kelompok K negatif ini tidak memiliki daya hambat karena nilai rata-rata diameter zona hambatnya sebesar 0,0 mm. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disimpulkan bahwa ekstrak buah delima merah ini memiliki kemampuan menghambat pertumbuhan Staphylococcus aureus. Konsentrasi ekstrak buah delima merah yang memiliki daya hambat terbesar terhadap Staphylococcus aureus yaitu konsentrasi 75% dan 100%. Nah, sekian penjelasan jurnal dari saya. Oke, sudah semua kita. Sekarang aku tanya dulu ya ke dosennya mengenai ACC. Iya bro, jangan lupa formatnya. Siap. Guys, sudah dijawab Dr. Gigi Santi. Siap-siap lah. Gas ke. Oke, aku TV. Oke, siap, gas. Baiklah, kami dari kelompok 18 Biologi Mulut akan memberikan pendapat kami mengenai potensi masa depan untuk buah delima sebagai obat herbal melawan infeksi rongga mulut. Dari jurnal-jurnal yang kami dapat, buah delima itu memiliki sifat antibakterial dan anti jamur yang cukup bagus. Dan jika riset terus dilakukan, maka bukan tidak mungkin untuk buah delima dapat dijadikan obat herbal yang dapat dibeli masyarakat secara umum, seperti contoh obat kumur. Obat kumur untuk melawan oral candidiasis. Kemudian, buah delima juga dapat dijadikan sebagai alternatif untuk pasien yang menghidap alergi obat ataupun alergi antibiotik. Baiklah, itu sekian dari kelompok 18. Kami mengucapkan terima kasih.